Halo semuanya, berjumpa kembali di pertemuan ketiga di mata kuliah bermain dan permainan. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang jenis dan tahapan bermain berdasarkan usia, khususnya di usia 0 sampai 6 tahun. Sebelum saya membahas terkait jenis dan tahapan bermain berdasarkan usia, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali terkait bermain dan anak. Bagi anak, bermain adalah kebutuhan utama ya, mengingat bahwa fungsi bermain ditujukan untuk menstimulasi fisik, kognitif, sosial, emosional, seni, dan nilai moral pada anak. Selain itu, bermain erat kaitannya dengan kebutuhan anak. Karena ingat, bermain merupakan aktivitas harian anak. Nah, dalam bermain ada 4 jenis berdasarkan usianya. Yang pertama, bermain fungsional untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Kedua, bermain konstruktif untuk anak usia 2 sampai 4 tahun. Lalu yang ketiga, bermain simbolik atau pura-pura untuk anak usia 3 sampai 6 tahun serta bermain dengan aturan untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bermain fungsional yang ditujukan untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Bermain fungsional bertujuan untuk menguatkan otot, koordinasi, dan keterampilan motorik dasar. Pada tahap ini, anak biasanya suka mengulang gerakan sederhana. Selain itu, anak biasanya menikmati sensasi gerakan yang mereka lakukan dari kegiatan bermain. Contohnya, untuk anak usia 6 bulan, mereka baru bisa duduk. Apa yang mereka lakukan? Mereka senang sekali bermain terkait yang mengikut sertakan kegiatan duduk. Selain itu, usia 7 bulan. Anak di usia 7 bulan adalah tahapan dalam proses merangkak. Di usia 7 bulan itu, anak biasanya senang sekali merangkak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah bermain fungsional, yaitu permainan yang ditujukan untuk menguatkan otot pada tubuh anak. Selanjutnya, bermain konstruktif. Bermain konstruktif ditujukan untuk anak usia 2 sampai 4 tahun. Tujuan dari bermain konstruktif itu untuk melatih imajinasi dan kreativitas anak. Lalu, selain itu, pada tahap bermain konstruktif, anak mulai bisa menciptakan sesuatu dengan benda sekitarnya. Misalnya, kalau kalian bisa ingat, ketika kalian berumur 2 sampai 4 tahun, kalian sering sekali bermain menyusun balok, menganggap balok-balok itu adalah rumah. Selanjutnya, kalian juga anak juga mulai paham tentang konsep sebab akibat. Ketika dia menyusun balok tidak rapi dan tidak rata, maka balok akan cenderung mudah jatuh. Selain itu, bermain konstruktif itu memiliki manfaat melatih kemampuan pemecahan masalah sederhana. Makanya anak usia 4 tahun, 2 sampai 4 tahun itu lebih suka bermain pembangunan, misalnya bermain balok, terus menggambar, mewarnai, ataupun bermain pasir. Tahap ketiga adalah bermain simbolik. Bermain simbolik ini biasa dilakukan oleh anak usia 4 sampai 6 tahun. Pada tahapan bermain simbolik bertujuan untuk melatih sosial dan bahasa anak. Makanya pada kegiatan bermain simbolik, anak cenderung aktif untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, bermain simbolik juga menggunakan imajinasi untuk berpura-pura. Makanya bermain simbolik erat kaitannya dengan kegiatan bermain peran. Selanjutnya, pada permainan simbolik ini bisa melatih empati anak karena anak akan mencoba memahami peran orang lain. Terakhir adalah bermain dengan aturan. Bermain dengan aturan biasanya dilakukan oleh anak usia 5 sampai 6 tahun. Bermain dengan aturan bertujuan mengajarkan aturan pada anak. Selain itu, pada bermain dengan aturan biasanya ada konsep menang kalah di mana
Pada konsep ini, guru ataupun orang tua dapat menerapkan nilai-nilai sportivitas dan kolaborasi. Selain itu, pada kegiatan bermain dengan aturan, biasanya anak-anak mulai bisa paham apa yang dimaksud dengan teman. Nah, itu tadi tentang jenis-jenis bermain pada anak. Selanjutnya ada tahapan bermain. Yang pertama, unoccupied, solitary, unlocked, paralel, asosiatif, dan kooperatif. Sebagai penutup kegiatan perkuliahan di pertemuan ketiga, saya ingin teman-teman dapat mencari tahu apa yang dimaksud dengan tahapan bermain di samping. Sekian untuk materi pada pertemuan ketiga. Terima kasih semuanya.